Kondisi saat ini pelabuhan laut Leoleba yang sudah tidak layak lagi disandar oleh kapal Pelni maupun Pelra. Kami menghimpun informasi di lapangan bahwa adanya kapal milik Pelni akan bersandar di kota Leoleba. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit. Oh ya, untuk kapal-kapal Pelni itu sesuai surat Sekda Kabupaten Lembata tanggal 5 Januari itu, intinya itu untuk membuka kembali akses kapal-kapal Pelni untuk menyinggahi pelabuhan Leoleba. Untuk itu kami sebagai petugas pengawasan keselamatan pelayaran di pelabuhan Leoleba ini, kami, karena kita tahu bersama tahun 2019 akhir itu ada tenggelamnya kapal Simpo di depan kolam pelabuhan Leoleba, sehingga untuk menjamin keamanan dan keselamatan kapal-kapal Pelni itu, kami sudah bersurat untuk menanggapi surat Pak Sekda itu. Pemerintah ya Pak ya? Ya, pemerintah daerah itu, kami mau bersurat ke pemerintah pusat untuk melakukan survei ulang di tenggelamnya kapal Simpo itu, untuk benar-benar menjamin keselamatan pelayaran di pelabuhan Leoleba ini dalam rangka beroperasi kembalinya kapal-kapal Pelni itu, supaya terjamin keselamatan pelayarannya. Lalu langkah-langkah apa yang sudah dipersiapkan oleh Kasat Bandar sendiri untuk menanggulangi pasca kapal Simpo yang sudah tenggelam? Mungkin ada bongkahan-bongkahan material yang pernah jatuh di bawah dasar sehingga menjadi pertimbangan Bapak mereka. Ya, waktu itu pejabat yang lama itu, setelah tenggelamnya kapal Simpo itu, kerangka kapal itu menurut informasi dari Kepala Sat Bandar yang lama sudah melakukan pembersihan kerangka kapal itu oleh salah satu perusahaan dari itu kan waktu itu kan tanggung jawab untuk mengevakuasi kerangka kapal itu kan tanggung jawab pemilik kapal, sehingga pemilik kapal itu mendatangkan petugas untuk mengevakuasi kapal itu. Menurut mereka itu sudah selesai dibersihkan, tapi untuk menjamin keselamatan pelayarannya dalam rangka masuk kembali beroperasi kembalinya kapal Pelni itu, kami sebagai Sat Bandar ataupun dalam hal ini pengawasan keselamatan pelayaran, kami meminta untuk melakukan survei ulang untuk menjamin menjamin benar-benar kolam itu sudah bersih dari kerangka kapal itu. Sudah safety atau ya, sehingga dia terjamin safety keselamatan pelayarannya. Nah Bapak, terhadap rekondisi kemudian situasi pelabuhan kita saat ini, mungkin Bapak bisa bercerita sedikit. Pelabuhan ini masih dalam penguasaan Pemda kah, atau sudah diambil alih oleh pihak perhubungan kah? Lalu dengan kondisi yang ada, apa yang ingin Bapak sampaikan? Kalau untuk berbicara tentang pengelolaan pelabuhan, saya pikir sesuai dengan regulasi yang ada sudah jelas itu pengelolaannya pemerintah pusat, dalam hari ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Hanya selama ini ya mungkin kita perlu berdiskusi selanjutnya. Jadi untuk saat ini lebih bagus, kalau saran saya itu jangan kita berbicara tentang siapa yang mengelola. Kalau sudah kita berbicara regulasi sudah jelas, sebenarnya itu pemerintah pusat, tapi untuk kondisi saat ini kita jangan berdebat dengan masalah pengelolaan.
masalah yang kita harus perlu selesaikan itu bagaimana kita membenahi pelabuhan Leoleba sehingga bisa disinggahi oleh kapal-kapal yang lebih besar lagi. Karena kondisi pelabuhan Leoleba saat ini dikatakan rusak berat. Kita lihat secara kasat mata itu, lihat dari sisi laut itu vendor semua sudah tidak ada lagi. Pelabuhan Pelranya itu sudah tidak layak lagi. Itu telah dibangun tahun 80-an. Sampai saat ini Pak kita tahu bersama itu kondisinya sudah tidak layak yang untuk diabsentari kapal-kapal Pelra lagi. Sehingga kapal-kapal Pelra itu semua rata-rata menggunakan pelabuhan Nusantara dan dermaga Nusantara. Sehingga kondisi pelabuhan Nusantara juga saat ini juga kondisinya sudah rusak. Itu lantai dermaganya sudah ada 4 titik, sudah lubang semua, hanya saja mereka hanya tambal saja. Jadi kondisi untuk safety-nya tidak terjamin, keselamatannya tidak terjamin itu. Sehingga kalau kita mau berdebat terus model begini, saya kondisi pelabuhan kayak seperti ini kurang lebih 5 tahun ke depan saya prediksi terjadi kevakuman di pelabuhan Leoleba karena dermaga lambat laun akan ambruk gitu saja. Jadi sehingga tugas kita itu saya sarankan saat ini kita jangan berdebat dengan masalah pengelolaan pelabuhan, kita cari solusi, kita kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dalam hal ini kita sebagai kepala sebagai aparat yang ada di pelabuhan sini, UPP Leoleba, bagaimana caranya untuk kita melakukan studi kelayakan. Saya akan bersurat ke pusat untuk melakukan studi kelayakan sehingga kita mengusulkan anggaran untuk perbaikan pelabuhan ini. Jadi untuk pengelolaannya kita jangan berbicara itu, kalau pengelolaan semuanya sesuai regulasi sudah jelas, jadi tidak perlu berdebat dengan masalah itu lagi. Masalah sebenarnya itu kita bagaimana memperbaiki atau mengembangkan pelabuhan ini sehingga di kapal-kapal itu semakin hari semakin berkembang, semakin ramai. Kan pelabuhan itu sebagai pintu gerbang, pusat kegiatan ekonomi kan semuanya di pelabuhan. Jadi kita benahi pelabuhan ini sehingga kedepannya kapal-kapal karena di tahun 2021 ini kapal tol laut Karlo sudah mulai beroperasi penambahan. Jadi kedepannya itu pelabuhan Leoleba akan semakin ramai, semakin berkembang sehingga bagaimana untuk menangkap peluang ini ya kita benahi pelabuhan ini secara bersama. Lalu Bapak.